pusaranya. Hamba Allah yang merindukan kita mengangkat tangan dan mengejutnya sambil meneriakkan Bismillah, Allahu Akbar di hadapan rukun Hajar Aswad dalam tiap tawaf kita. Hamba-hamba Allah yang selalu memimpikan bisa bermunajah dan berwukuf di padang Arafah. Apa yang kita lakukan di Arafah ini bercermin kepada apa yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat 14 abad yang lalu. Sejarah mencatat pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah haji wada. Rasulullah SAW menyeru kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Diriwayatkan jamaah haji pada tahun itu berjumlah lebih dari 124.000 orang. Di Arafah ini pula 1400 tahun yang lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 9 bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji dan menyampaikan khutbatul wada, khutbah perpisahannya. Dan tempat di mana beliau berkhutbah dibangun sebuah masjid pada pertengahan abad kedua Hijriah oleh penguasa Abbasiyah yang diberi nama Masjid Namirah. Dalam khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, inna rabbakum wahid, wa inna ma'akum wahid. Ala la fadla li'arabi ala a'jami, wa la li'ajami ala arabi, wa la yahmar ala aswad, wa la aswad ala ahmar illa bittaqwa." Wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa Rabb kalian adalah satu, Bapa kalian adalah satu, dan ingatlah tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, tidak pula atas orang non-Arab terhadap orang Arab, tidak pula orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam, dan tidak pula atas orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit putih, kecuali atas dasar ketakwaan. Ya ayuhan nas, isma'u qawli, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bihadha al-mawqif abada. Wahai sekalian manusia, dengarkan ucapanku. Boleh jadi saya tidak akan bertemu selama-lamanya dengan kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini. Fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadha. Sesungguhnya darah dan harta kalian haram seperti sucinya hari kalian ini di negeri kalian ini. Fi baladikum hadha, fi syahrikum hadha, di bulan kalian ini, sampai di mana kalian berjumpa dengan Rabb kalian. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. Maka hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, karena terkadang yang disampaikan lebih ngerti dari orang yang mendengar langsung. Janganlah kalian kembali kufur sepeninggalku, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa antum tus'aluna anni ama antum qailun. Kalian akan ditanya tentangku, apakah yang akan kalian katakan? Qalu, sahabat berserempak mengatakan, nashhadu annaka qad balaghta wa adaita wa nasahta. Sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati kami, ya Rasulullah. Faqala bi isbaghihi as-sabbabah yarfa'uha ila as-sama' wa yankubuha ila an-nas. Allahumma ashhad, Allahumma ashhad, Allahumma ashhad. Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Rasulullah katakan, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan kepada umatku. Setelah berkhutbah, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu
dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu jadi agamamu. Pada saat turun ayat ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menangis. Lalu ditanyakan kepadanya oleh sebagian sahabat, apa yang menyebabkanmu menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, sesungguhnya tidak ada setelah kesempurnaan kecuali kekurangan. Apabila syariat telah sempurna, maka wahyu pun akan terputus. Maka jika wahyu terputus, tiba saatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke hadirat Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul doa yaumi Arafah, wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli fa'lam annahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan di hari Arafah dan di padang Arafah. Dan sebaik-baik doa yang kupanjatkan dan dipanjatkan oleh para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada ilah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, miliknya semua kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Teramat mulianya waktu wukuf tersebut, sehingga Rasul pun tenggelam dalam doa sembari mengangkat kedua tangannya, tidak melakukan kegiatan lain kecuali tangannya tetap ditengadahkan ke langit bertanda keseriusan doa beliau. Lantas Jibril pun turun menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Al-Hujjat wal-Ummar Abdullah Jalla Jalaluhu in da'ahu ajabahu wa in istaghfaruhu ghafara lahu. Jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Apabila mereka berdoa, Allah akan kabulkan, dan apabila mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya. Jibril pun menyampaikan, Inna Allah tatawwala ala ahli Arafat yubahi bihimul malaikah. Wahai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan para malaikatnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala membangga-banggakan kalian di tengah-tengah kami. Yaqul, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya malaikati, wahai para malaikat-malaikatku, unzuru ila ibadi syuhsan, lihatlah para hamba-hambaku, mereka lusuh, mereka kotor, kotoran, mereka berdebu. Akbaru yadribuna ilayya min kulli fajjin amin. Mereka datang menghadapku dari tempat yang teramat jauh, dari Makkah, dari Arafah. Wa ashhadakum in anni qad ajabtu da'ahu. Maka saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya doa mereka telah aku ijabah. Wa syafa'atu rabbatahu, dan aku penuhi segala harapan mereka. Wa wa'abtu musi'atahu li muhsinihim, dan aku ganti kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa a'taitu muhsinihim jami'a ma sa'alu, dan akan aku berikan seluruh apa yang mereka minta. Ghairal ti'aratin lati bainahum, kecuali hal-hal yang masih bersangkutan antara manusia dengan manusia lainnya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Rasulullah kemudian menangis. Ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, "Hai Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah Allah telah membanggakan para hambanya yang wukuf dan memberikan anugerah yang banyak kepada kita? Diampuni dosa, diijabah segala perintah." Jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Belum cukup bagiku wahai Abu Bakar." Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah kemuliaan yang diberikan Allah ini hanya ketika aku berhaji saja? Hanya ketika aku hidup saja bersama para sahabatku, ketika aku masih hidup dan tidak berlaku setelahnya?" Jibril pun menjawab, "Tidak wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan salam kepadamu dan untuk seluruh sahabatku, dan Allah memberikan kemuliaan Arafah ini bukan hanya untukmu, bukan hanya untuk sahabatmu, tetapi kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman." Menangislah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menangislah seluruh sahabat Rasul karena kemuliaan yang diberikan Allah ini. Hadirin Allah wa iyyakum, kita bisa membayangkan
kondisi Arafah di zaman Rasul dan para sahabatnya. Jangan kita bayangkan bahwa kondisi mereka seperti jamaah haji saat ini. Jamaah haji Indonesia hanya menempuh 10 jam perjalanan menuju ke tanah suci. Sedangkan para sahabat harus menempuhnya selama 10 hari dari Madinah Al-Munawwarah menuju Arafah ini. Jamaah haji kita menaiki pesawat yang penuh dengan AC, sedangkan para sahabat hanya mengendarai unta dengan terpaan hawa panas gurun Sahara. Maka telah sewajarnya setelah 10 hari lebih dalam keadaan ihram di perjalanan yang tidak mudah, lantas rambut mereka pun kusut dan berdebu. Rasulullah SAW dan para sahabat juga tinggal dalam kemah yang tidak sejuk, dengan makanan yang justru tidak melimpah. Justru mayoritas sahabat termasuk Rasulullah SAW melalui hari yang demikian terik tanpa naungan apapun. Singkatnya, pada hari itu terkumpullah pada mereka sejumlah faktor penting penyebab terkabulnya doa, mulai dari kondisi yang memprihatinkan, waktu dan tempat yang mulia, hingga dekatnya Allah kepada mereka. Di saat itulah doa menjadi sangat mustajab. Lalu apa kelebihan dan keistimewaan kita? Mari kita menengok sejenak diri kita. Kita hanyalah seonggok tulang berbalut daging yang terus membungkus aib dan maksiat di sepanjang hari yang telah kita jalani dan lewati. Kita tidak usahlah membayangkan yang jauh-jauh. Sekedar membaca Al-Fatihah mungkin kita belum fasih. Salat kerap tidak khusyuk. Membaca Al-Quran hanya di ujung lidah. Berzikir tidak sampai menyentuh hati. Bahkan ketika sujud pun kita jarang ingat kepada Allah. Entah mengapa kita dipilih menjadi orang yang bisa bersimpuh di tanah Arafah ini. Semoga siapapun yang dihadirkan di padang ini tidak terbersit sedikit pun di hatinya kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, serta merasa diri lebih baik dari yang lain. Berhajinya kita bukan merupakan jaminan bahwa kita lebih baik dari saudara-saudara kita di tanah air. Sungguh malu dan sangat malu jika kita merenungi kehormatan dan kemuliaan ibadah haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan kualitas seorang hamba Allah yang saleh. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Para hujjat rahimakumullah, pada saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup di dunia. Namun hidup ini hanyalah sementara, bermakna menjalani sisa umur belaka. Bertambah waktu kita berarti kita adalah satu langkah mendekati liang kubur. Entah sampai kapan Allah mengkaruniakan sisa umur ini untuk kita. Boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberikan kesempatan hidup bertahun-tahun lagi. Mungkin di antara kita ada yang sisa umurnya tinggal beberapa bulan lagi, atau beberapa pekan ini. Atau boleh jadi ada di antara kita yang oleh Allah diberi kesempatan untuk menghuni tanah haram ini sebagai tempat peristirahatan terakhir menunggu saat-saat dibangkitkan di hari kiamat kelak. Saudara-saudaraku sekalian dikasihi Allah, sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini, umur yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari-hari yang kita lalui serayasa syarat dengan maghfirah dan rahmat Allah. Alangkah indahnya jika di sisa umur kita menjadi ahli sujud yang selalu rindu bersujud kepada Allah. Alangkah beruntungnya kita jika lidah ini selalu basah menyebut kalimat Allah. Alangkah bahagianya andai kata hari kita ini hari yang penuh keikhlasan. Apapun yang kita lakukan hanya Allah semata yang kita tuju. Hari-hari yang kita jalani dengan hari-hari yang bersemangat untuk memperbaiki diri agar dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari yang tersisa menjadi hari-hari yang bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Allah, agar bisa menjadi bekal saat kepulangan kita, dengan penuh harapan agar bisa wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebaliknya, hadirin hadanallah wa iyyakum, alangkah malangnya bagi orang yang mati dalam keadaan tidak terampuni, dosa berlimpah, aib membunuh, kenistaan bagai selimut yang membungkus, mati dalam keadaan munafik, mati di tempat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah haji yang dimuliakan Allah, kita ingin lebih dalam lagi memahami makna haji mabrur menjadi dambaan setiap orang. Mabrur berasal dari kata birrun yang berarti baik, sebab orang Arab selalu
selalu menggunakan kata birru dengan arti kebaikan, sebagaimana tertuang dalam Al-Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ayat ini dengan jelas menjelaskan bahwa kebajikan adalah kepedulian terhadap lingkungan sosial. Sebab semua ajaran Islam dirancang untuk memperkuat hubungan pribadi dengan Allah dan sekaligus memperkuat aspek kehidupan berupa hubungan baik dengan sesama manusia. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tanda haji mabrur adalah amalnya setelah haji lebih baik daripada sebelumnya. Amalukum ba'dal haji khair min qablihi. Amalnya lebih baik ketika dia pulang daripada sebelum dia berhaji. Pada saat dan waktu yang penting dan sakral ini, kita semua mengharap rahmat, ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali ke tanah air dalam keadaan bersih dan suci, bagaikan anak yang baru lahir, mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.